Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman semuanya di channel Belajar Bersama. Semoga hari ini kita selalu berada dalam kesehatan walafiat. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu kita akan membahas tajwid part 3 di pasal kedua, menjelaskan tentang hukum membaca lafaz ta'awuz, bismillah, dan juga surat. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya hukum membaca lafaz ta'awuz, bismillah, dan surat itu ada 4 macam. Nah teman-teman, kita juga harus tahu, karena ketika kita sedang membaca ayat Quran atau sedang tadarus, sedang sholat, atau sedang tahlilan, itu tidak lepas dari hukum yang 4 ini. Cara membaca ta'awuznya, bismillahnya, kemudian disambung kepada surat, tidak lepas dari hukum yang 4 ini. Baik, kita langsung aja lanjut ke pelajarannya. Apa aja sih hukum-hukum bacaannya? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu hukum bacaannya adalah qat'ul jami'i, atau juga bisa disebut dengan qat'ul jam'i. Qat'ul jam'i atau qat'ul jami'i artinya adalah semuanya diputuskan. Penjelasan dari hukum qat'ul jam'i bisa dilihat di sini. Jadi akhir lafaz ta'awuz diwakafkan atau diputuskan kepada awal lafaz bismillah, dan akhir lafaz bismillah diwakafkan kepada awal surat. Contohnya, cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti, diwakaf, kemudian baru lanjut ke lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, diwakaf, baru lanjut ke surat. Qul huwallahu ahad. Nah teman-teman, perlu kita ingat bahwasannya ketika akhir surat itu diwakafkan, jadi wakaf itu adalah tanda berhenti, maka harkat asalnya yang tadinya kasroh, lafaz ta'awuz ini yang tadinya kasroh, berubah menjadi sukun. Jadi ketika diwakafkan, maka akhir lafaz ta'awuz ini berubah menjadi sukun, tidak nirrojimi, tapi dibacanya nirrojim, disukun. Sama halnya dengan lafaz bismillah yang awalnya asal katanya yaitu ar-rahimi, harkatnya jadi di kasroh, karena diwakafkan jadi berubah menjadi harkat sukun, jadi dibacanya ar-rahim, disukun. Nah teman-teman, untuk suratnya di sini baik itu pembacaan surat panjang ataupun surat pendek, tetapi di sini diberikan contoh dalam surat Al-Ikhlas. Oke teman-teman, jadi itulah cara atau hukum membaca qat'ul jam'i. Jadi semuanya diputus-putuskan atau diwakafkan. Oke, kita lanjut kepada hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu waslul basmalati bisuroh, yang artinya adalah mewasolkan atau menyambungkan akhir lafaz bismillah kepada awal surat, tetapi akhir lafaz ta'awuznya diwakafkan. Bisa teman-teman lihat di sini contoh bacaannya. Jadi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diwakaf, kemudian harakatnya berubah menjadi sukun. Setelah itu kita lanjut ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi akhir lafaz bismillahnya diwasolkan atau disambungkan langsung kepada awal bacaan suratnya. Nah, ketika disambung atau diwasolkan, jadi harkatnya harkat asal tetap di kasroh. Jadi harkat kasrohnya itu tetap dibaca, tidak seperti ini.
Ar-Rahimi, Ar-Rahim, Qul huwallah. Enggak seperti itu, tetapi tetap dibaca harkat kasrohnya. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahimi, Qul gitu. Langsung disambung ke surat. Nah, ketika menyambungnya, ketika disambungkan kepada surat, diwasolkan, maka di situ tidak boleh bernapas. Jadi langsung harkatnya dibaca, kemudian langsung sambung kepada awal suratnya. Tetapi untuk bacaan ta'awuznya itu sendiri yaitu diwakopkan, berubah harkatnya menjadi sukun. Nah, itulah teman-teman hukum dari bacaan waslul basmalah bisurat, mewasolkan lafaz bismillah kepada surat tetapi akhir lafaz ta'awuznya diwakopkan atau diputuskan. Kita lanjut kepada hukum yang ketiga, yaitu hukum yang ketiga waslul isti'adzati bil basmalati, yang artinya mewasolkan akhir lafaz ta'awuz kepada awal bismillah tetapi akhir lafaz bismillah diwakotkan atau diputuskan kepada awal surat. Nah, teman-teman perlu diingat bahwasannya nama lain dari lafaz a'udzubillahi minasyaiton itu adalah yang tadi sudah kita bahas, yaitu lafaz ta'awuz yang pertama, dan yang kedua dikenal juga dengan lafaz isti'azah, al-isti'azah ya. Itu sama, al-isti'azah juga sama, masih lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita berikan contoh untuk bacaan hukum wasul isti'adzah bil basmalah itu seperti ini. Jadi akhir lafaz ta'awuznya diwasolkan kepada awal bismillah. Bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakop, diwakop, kemudian harkatnya berubah menjadi harkat sukun. Baru setelah itu kita sambung kepada bacaan suratnya. Qul huwallahu ahad. Nah, perhatikan, jadi akhir lafaz ta'awuz itu diwasolkan kepada awal bismillah. Nah, diwasolkan atau disambungkan, maka asal atau harkat asal dari lafaz ta'awuz itu tetap dibaca harkat kasrohnya. Nirrojimi, nirrojimi bis gitu ya, tetapi tanpa napas, langsung disambung, diwasolkan kepada awal bismillah. Nah, akhir lafaz bismillahnya diwakopkan kepada awal surat, maka akhir lafaz bismillah ini berubah harkatnya menjadi harkat sukun karena wakop atau berhenti, diputuskan. Baru setelah itu sambung kepada surat. Nah, itu hukum bacaan ta'awuz dan basmalah yang ketiga. Oke, kita langsung aja lanjut kepada hukum bacaan yang keempat atau yang terakhir. Yaitu bisa teman-teman lihat di sini hukumnya yang keempat itu waslul jami'i atau dikenal juga dengan waslul jam'i, yang artinya mewasolkan semuanya, diwasolkan, disambungkan. Jadi akhir lafaz ta'awuz diwasolkan kepada awal bacaan bismillah, kemudian akhir lafaz bismillah diwasolkan, disambungkan kepada awal bacaan surat. Cara bacanya jadi seperti ini, semuanya diwasolkan, bacaan harkat aslinya dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, untuk bacaan waslul jam'i ini, jadi semuanya itu diwasol-wasolkan, semuanya disambung-sambungkan. Akhir ta'awuznya disambung langsung ke awal bismillah, akhir lafaz bismillahnya langsung disambungkan kepada awal surat. Jadi semuanya disambung-sambungkan. Ini cara bacaan seperti ini itu boleh ketika kita sedang membaca Al-Quran. Nah, teman-teman, biasanya hukum bacaan waslul jam'i ini sangat membutuhkan napas yang panjang karena semuanya itu disambung-sambungkan tanpa bernapas ataupun tanpa berhenti.
Tapi teman-teman bisa pakai dengan cara hukum-hukum yang lainnya, seperti hukum qat'ul jami'i, semuanya diwakaf-wakafkan atau diputus-putuskan, atau juga dengan cara hukum waslul basmalati bisurah, atau dengan cara hukum waslul isti'adzati bil basmalah. Jadi semuanya itu boleh. Oke teman-teman, jadi itulah 4 hukum membaca ta'awuz, bismillah, dan surat. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat disampaikan dan dipelajari untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon koreksinya dari teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan juga yang udah support channel ini. Mudah-mudahan semakin berkembang. Jangan lupa buat berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.